Saudara, saat ini saya bersama dengan Pak Indra Kurniawan, aktivis perburuhan. Dia juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Kabupaten Garut, tapi dia juga seorang pengamat politik hukum tata negara. Dalam beberapa minggu terakhir ini, publik disita perhatiannya dengan polemik mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan Omnibus Law. Ada yang mempelesetkan Omnibus Law. Tapi menarik sekali karena kita nanti akan berbincang dengan pelaku atau penggerak massa buruh yang kemarin-kemarin ini memang protes keras terhadap pemerintah atas disahkannya undang-undang tersebut karena berbagai alasan, seperti misalnya alasan yang kemudian di dalam undang-undang itu kecenderungan secara global merugikan nasib para pekerja, yang kemudian ini berkembang menjadi isu nasional di berbagai daerah, termasuk di Garut sendiri. Kemarin aksi unjuk rasanya itu melibatkan mungkin berapa puluh ribu massa buruh ya di Kabupaten Garut. Ini sangat ramai sekali. Dan terakhir sekarang ini kelihatannya aksi dari para pekerja ini agak menurun dulu, mungkin karena ada proses-proses untuk penyelesaian katakanlah ini konflik antara para pekerja dengan pemerintah yang dalam hal ini memprakarsai terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu disahkan oleh DPR ya. Pak Indra, ini sebetulnya perkembangannya sampai sekarang ini seperti apa ini yang betulnya ini? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditanya perkembangan terkait dengan polemik Omnibus, sampai saat ini memang dari sisi gerakan-gerakan nasional, dari sisi originalitas perburuhan, kita berada di puncak unjuk rasa itu di tanggal 8 Oktober gitu ya. Tentu hal itu kita jadikan sebagai momentum pesan moral ke pemerintah, bagaimana pemerintah melihat situasi-situasi yang melibatkan banyak orang di kerumunan, apalagi potensi konfliknya cukup besar. Yang pertama, potensi konflik dari sisi bentrokan dengan aparat pemerintahan atau aparat penegak hukum, dan juga kita juga sedang gencar-gencarnya meminimalisir interaksi sosial karena memang wabah pandemik. Ya, tapi kemarin secara umum aman, selamat semuanya. Alhamdulillah. Kalau di Garut kita pun dari sisi Federasi Serikat Pekerja, karena yang kemarin turun itu ada dari beberapa elemen juga ya. Dari FSPG bergerak, lalu kemudian dari teman-teman SBCSI, Kasbi juga memang dengan cukup massa yang begitu berwarna lah gitu ya. Dari elemen mahasiswa juga bergerak, dari teman-teman buruh tani juga bergerak, dan dari beberapa LSM juga ikut bergerak. Jadi waktu puncak unjuk rasa di tanggal 8 Oktober itu memang elemennya cukup banyak. Jadi secara umum aman lah di Garut. Alhamdulillah. Terus sebetulnya kalau pandangan Pak Indra sendiri, pandangan ini dari sisi politik hukum dan polemik publik yang sampai sekarang ini kan ujungnya kemarin katanya ini kan intinya mau uji materi ke MK ya. Tapi tampaknya juga polemik kan tidak sederhana begitu ya solusinya. Ini seperti apa pandangan politik? Jadi begini, saya juga ingin menyampaikan pertama rasa terima kasih ke teman-teman elemen yang lain gitu, yang sudah bersama-sama menyuarakan pendapat kaum buruh gitu ya. Karena memang kalau bicara tentang Omnibus Law Cipta Kerja ini kan klasternya banyak sekali ya. Tidak hanya bicara dari identitas perburuhan saja, karena memang ruang lingkupnya menyangkut ke pendidikan, lalu kemudian menyangkut ke perpajakan, lalu kemudian yang penting juga yang menyangkut terkait dengan lingkungan gitu. Nah, dari sisi politik hukum, saya ingin menyampaikan sebuah hal penting yang harus menjadi dasar kita berpikir dalam berpolitik. Ini penting bagi publik gitu, karena memang kita bisa lihat bersama-sama di berbagai media pro dan kontra itu muncul tidak hanya dari sisi
buruh dan pemerintah, tapi lebih kepada bagaimana framing warga negara melihat kondisi ini. Gitu. Karena ada muncul buzzer yang banyak, ada muncul saling tuding masalah hoax dan segala macam. Nah, mari kita saat ini menyandarkan segala sesuatu proses-proses demokrasi gitu ya, itu kita sandarkan dulu ke konstitusi, yaitu ke Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum saya bisa menyampaikan begini Pak, apa yang sedang terjadi saat ini antara warga negara dan pemerintah adalah sebagai bentuk komunikasi. Karena apa? Sifat pro dan kontra atau kejadian pro dan kontra yang kita saksikan selama ini sebetulnya itu masih dilindungi oleh konstitusi. Jadi tidak boleh ada warga atau beberapa pihak yang seolah-olah menyatakan bahwa pemerintah yang benar atau seolah-olah menyatakan para buruh yang benar atau begitu sebaliknya. Mari kita sandarkan seluruh proses-proses sengketa komunikasi ini terhadap landasan berpikir konstitusi. Kenapa kita penting menyatakan itu? Yang pertama, pasal 9 di Undang-Undang Dasar 1945 secara implisit berbicara tentang sumpah jabatan presiden, bahwa presiden harus mengemban amanah sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bagi rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian presiden dan pemerintahannya mencoba melihat, karena gini, platform atau dasar berpikir dari omnibus ini adalah investasi. Bagaimana negara menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan membuka pintu investasi seluas-luasnya. Sehingga program kebijakan itu diderivasikan oleh pemerintah melalui pembuatan omnibus, kan begitu. Nah, karena pemerintah punya kewajiban membuat kebijakan publik itu, sehingga penting ada kontrol dari publik. Harusnya ada komunikasi kan dari publik. Nah, yang terjadi kalau kita sandarkan ke dalam konstitusi, pemerintah menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 yang secara implisit dikatakan di situ setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya pemerintah sedang melakukan itu. Tetapi dalam prosesnya membuat kebijakan itu harus diturunkan menjadi sebuah undang-undang atau undang-undang omnibus. Pak Slamet mungkin juga paham bagaimana proses legislasi yang baik. Artinya kan pada saat pemerintah berencana membuat sebuah kebijakan, artinya dia penting berkomunikasi dengan warga negaranya. Nah, sehingga titik utama permasalahan yang menjadi polemik saat ini adalah minimnya atau bisa dikategorikan sebagai gagalnya komunikasi publik yang diciptakan oleh pemerintah pada saat membuat omnibus ini. Ya. Lalu kemudian kenapa saat ini beberapa sektor publik dari sisi perburuhan, karena memang saya identitas originalnya dari perburuhan, menginginkan sebuah unjuk rasa. Apa itu unjuk rasa? Unjuk rasa itu dilindungi oleh konstitusi. Di pasal 28E jelas dikatakan bahwa kita dijamin untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sehingga sebetulnya dari sisi konstitusional tidak ada yang salah dari proses ini. Gitu. Sehingga dari sisi politik hukum saya bisa memandang apa yang terjadi saat ini adalah proses komunikasi antara negara dan warga negaranya. Ketika sebuah komunikasi itu miss, berarti akan muncul konflik. Nah, kita sekarang bukan sedang melawan terhadap pemerintah, tapi kita sedang mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditenggarai selama ini memang tidak terbuka dari sisi pembuatan. Itu mungkin kira-kira gambaran umum dari sisi general gitu. Kalau lihat polemik seperti itu, menurut Pak Indra, apa yang harus diketahui oleh masyarakat publik pada umum, khususnya di kalangan kaum buruh? Ya, oke. Nah, kembali lagi, ketika landasan berpikir kita itu harus disandarkan terhadap undang-undang. Karena kalau kita bicara Pancasila itu adalah landasan ideologis, landasan berpikir. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan operasional yang diturunkan
merangkum berbagai ribuan undang-undang yang menjadi mengatur subjek-subjek manusia yang ada di Indonesia. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, mungkin Pak Slamet sebagai media mahfum dan hafal banget undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Yang salah satu tujuan pembentukan undang-undang informasi publik itu adalah hak warga negara. Itu tujuannya, Pak. Hak warga negara untuk mengetahui proses-proses pembuatan kebijakan, keputusan, dan kedayagunaan sebuah undang-undang terhadap publik. Artinya, publik berhak mengakses setiap rencana-rencana kebijakan itu. Kan itu titik poinnya kan di situ. Sehingga apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh publik? Yang diinginkan oleh publik adalah keterbukaan draft RUU yang memiliki sumber resmi yang valid dari pemerintah. Karena kita ketahui bersama, media juga yang memang menyampaikan itu. Dari awal mungkin sekitar 3 atau 4 bulan ke belakang, kita mengkonsumsi sebuah draft RUU yang sebetulnya bisa dikategorikan sebagai informasi yang kita anggap sah waktu itu. Dan berjalannya waktu, karena ketika draft itu kita konsumsi sebagai informasi yang valid, yang kita lakukan adalah mengkomparasi RUU itu dengan undang-undang sebelumnya terkait dengan klaster ketenagakerjaan kalau dari sisi kita. Akhirnya kita temui beberapa gap yang pada saat analisa komparatif itu kita lakukan, ada gap bahwa potensi RUU Omnibus ini dari sisi perlindungan job security kaum buruh itu berbahaya. Nah, pada akhir-akhir bulan ini ternyata ada beberapa pihak, bisa jadi dari sisi pemerintah juga, menyampaikan bahwa informasi yang selama ini berkembang, draft RUU yang selama ini berkembang itu tidak valid, bahkan dikategorikan sebagai kategori hoax. Nah, kalau seandainya kami dianggap membaca hoax, kalau seandainya kami membaca suatu draft yang salah, maka pertanyaannya saya balik, mana draft RUU yang memang valid? Tidak bisa sekarang pemerintah menyajikan sebuah poin-poin yang dibuat melalui poster-poster atau buklet-buklet bahwa ketika buruh membaca RUU yang kemarin menganggap ketiadaan beberapa poin di klaster, lalu kemudian pemerintah menjawab dengan, oh kalian baca hoax, ternyata masalah pesangon itu ada, UMK itu ada, cuti hamil ada, dan segala macam itu ada. Tidak bisa kalau dalam pembuat kebijakan undang-undang, kalau kita membaca pasal secara koheren dari undang, nggak bisa hanya disajikan lewat informasi-informasi yang terlalu general seperti itu. Karena apa? Karena kita harus pahami, membaca satu undang-undang itu, keterkaitan satu pasal yang dianggap ada kaitannya satu dengan aturan turunan berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden. Adapun pasal yang dianggap ada itu, bagaimana relevansinya dengan sanksi-sanksi yang bersangkut pautan dengan pasal itu. Nah, sehingga kondisi itu dianggap sebagai kegagalan komunikasi terhadap publik, dan wajar ketika segmen-segmen publik itu merasa resah atas kondisi itu. Kira-kira seperti itu. Anggap kalau misalnya proses itu tadi masalah, tapi endingnya pemerintah secara resmi mengumumkan. Nah, ini yang benar. Dari apa yang dikatakan benar oleh pemerintah itu, menurut kacamata teman-teman buruh, apa ada keberpihakan? Nah, sampai saat ini ketika Pak Presiden Pak Presiden menyampaikan bahwa beberapa poin-poin tidak akan merugikan buruh, lalu kemudian pemerintahan lewat kementerian, aparatur pemerintah menyampaikan itu. Tapi sampai detik ini pun sebetulnya kita belum megang mana draft yang RUU yang katanya versi-versi di media itu ada yang versi 1035, ada yang versi 905, ada versi 1300, bahkan sampai diketok Palu disahkan tanggal 6 Oktober. Media masih mengambil sumber-sumber dari teman-teman DPR itu bahwa masih ada revisi-revisi. Sehingga bagi kita itu sebuah big question lah gitu ya. Dan saya pikir begini, Pak, yang paling penting adalah di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Undang-Undang 12 tahun 2011 di pasal 5 jelas dikatakan di situ ada asas-asas pembentukan legislasi. Kita itu tidak mengenal yang namanya fast track legislation. Kita itu nggak mengenal. Fast track legislation itu seolah-olah ini dipercepat karena
Kenapa? Karena kalau kita melihat asas-asas pembentukan sebuah undang-undang yang subjeknya langsung mengatur terhadap manusia, itu harus dibicarakan secara komprehensif dan utuh, sehingga kembali lagi tadi di undang-undang berapa 14 ya kalau nggak salah tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, jelas dikatakan bahwa hak warga negara untuk mengkonsumsi informasi bagi rencana-rencana membuat kebijakan publik, supaya apa hak itu diberikan? Supaya ada unsur partisipatif, ada unsur aspiratif pada saat proses pembuatan, bukan pada saat setelah disahkan. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Kalau menurut Pak Indra, kondisi seperti itu sebenarnya ada motif kesengajaan atau memang cara kerja yang di atas itu seperti itu? Kalau kita bicara tentang kompetensi atau SDM yang ada di teman-teman DPRD, DPR RI, kita harus sepakati bersama bahwa pola rekrutmen politik kita kan masih belum baik lah gitu, atau masih buruk bisa dikatakan seperti itu. Saya harus membuat sebuah logika sederhana, Pak. Dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan ada 7 asas dalam dasar-dasar pembuatan. Asas yang pertama, saya tidak akan nyebutin 7 ya. Asas yang pertama itu adalah asas kejelasan tujuan. Lalu kemudian di huruf G atau asas yang ke-7 ada asas keterbukaan. Nah, yang B, yang C, yang D itu masalah tentang jenis dan muatan materi kelembagaan yang tepat, lalu kemudian kedayagunaan. Nah, ketika asas keterbukaannya kita pertanyakan, maka publik akan menilai, kita akan menilai bahwa berarti logikanya ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Karena kalau memang kerangka berpikir pembuat undang-undang ini sudah tidak ada yang ditutup-tutupin gitu ke publik, apa salahnya draft RUU itu memang di-share early lah gitu ya. Dan naik kalau dibilang misalnya tidak paham gitu ya. Oh iyalah naik seperti itu. Jadi memang ada kita harus mendasari setiap ucapan. Saya juga mendasari setiap ucapan. Kenapa sih terjadi kegagalan komunikasi? Karena itu yang tadi disampaikan, tapi seluruh kerangka komunikasi, konflik komunikasi baik yang berupa unjuk rasa, membuat literasi, berpendapat di berbagai media, itu pun bentuk komunikasi yang seluruhnya masih dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak boleh ada pihak-pihak yang menyatakan kamu termakan hoax, pemerintah sewenang-wenang, buruh ingin selalu dianggap benar, buruh selalu benar, pemerintah salah. Ini bukan pada spektrum itu kita bicara. Ini bagaimana warga negara memahami bahwa sekarang itu sedang terjadi proses komunikasi. Atas dasar apa proses komunikasi itu terbentuk? Atas dasar ketidakterbukaannya pemerintah pada saat proses pembuatan. Pak, sebetulnya persoalan yang paling mendasar mengenai bidang ketenaga kerjaan kebutuhan saat ini yang dikeluhkan oleh para pekerja itu Ini Pak, ketika kita mau merubah sebuah aturan atau sebuah undang-undang, artinya ada undang-undang lama di situ. Saya ingin menyampaikan undang-undang lama yang paling generik yang bisa kita konsumsi sebagai aturan adalah Undang-Undang 13 tahun 2003, sehingga rancang bangun ketenagakerjaan di Indonesia harus berlandaskan kepada undang-undang itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa punya angka tuh pemerintah terkait dengan implementasi dari Undang-Undang 13. Karena apa? Karena pergantian Undang-Undang 13 meskipun itu menyangkut beberapa pasal saja harus dilandasi dari tidak terimplementasinya pasal-pasal ini di undang-undang sebelumnya, sehingga wajib diganti karena memang undang-undang sebelumnya ini di pasal-pasal tertentu dianggap memang tidak efektif. Nah, itu kan harus diukur secara angka, ya kan, tingkat kepatuhan government-nya seperti apa, tingkat kepatuhan perusahaannya seperti apa, polemik yang terjadi seperti apa. Karena begini, Pak, sebuah undang-undang diciptakan itu harus memiliki kelembagaan yang kuat. Akan sangat percuma ketika undang-undang yang baru ini diketok, dideliver ke rakyat untuk dijadikan rujukan aturan, ketika kelembagaan pemerintahnya juga memang minim. Karena dari dulu problem di kita itu adalah undang-undangnya katanya bagus, tapi aparat dari sisi penegakannya, dari sisi pemerintahannya, SDM-nya tidak siap dari sisi kuantitas. Nah, saya bisa begini aja, saya kasih contoh.
Di Indonesia itu satu pengawas tenaga kerja menurut ILO, menurut ILO itu satu pengawas ketenaga kerjaan di Indonesia harus mengawasi kurang lebih 11.000 pekerja. Karena secara kuantitas lembaga pengawasan memang sangat sedikit. Bagaimana undang-undang yang bagus ketika strukturnya tidak bagus, sehingga tidak akan pernah terimplementasi. Jadi problem di kita dari dulu, kita itu tidak pernah punya angka masalah di undang-undang sebelumnya. Hanya gara-gara kita bicara tentang pengangguran yang tinggi, mau membuka investasi secara besar-besaran, oke, saya setuju. Investasi kita itu harus besar, lapangan pekerjaan harus terbuka. Tapi kembali lagi ke yang tadi, bahwa tidak hanya kita butuh pekerjaan, tapi kita butuh penghidupan yang layak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kira-kira itu gambaran generiknya, Pak. Sebenarnya yang diharapkan ketika undang-undang ketenaga kerjaan itu disahkan ke depan, harapan dari para pekerja seperti apa? Ya, ini Pak. Ada kondisi yang tidak tepat sebetulnya. Pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengesahkan undang-undang ini, Pak. Yang paling penting bagi kita adalah minimnya partisipasi publik, minimnya aspirasi publik akan menyebabkan materi-materi muatan yang ada di omnibus atau omnibus law ini rentan dengan susupan-susupan pasal gelap yang bisa merugikan terutama kaum buruh. Nah, ketika konflik komunikasi itu dalam spektrum itu terjadi, maka alangkah lebih baiknya pemerintah menahan diri dulu. Ketika pemerintah selalu bicara, oke, teman-teman warga, teman-teman publik buruh, kalian harus tahan diri. Ya oke, kalau kami tahan diri, Anda pun tahan diri. Sehingga kita bisa duduk dulu bersama dalam rentang waktu tertentu untuk membicarakan, apalagi kita sekarang lagi mencoba membatasi interaksi sosial gara-gara pandemik. Saya rasa di sisi lain, saya selalu bilang, di sisi lain pemerintah sekarang sedang menggaungkan PSBB. PSBB itu kan filosofisnya untuk membatasi interaksi sosial. Tapi di sisi lain pemerintah mengetuk sesuatu yang memungkinkan orang untuk tidak diam diri gitu. Nah, kan ini menjadi tidak linear gitu Pak ya, dari sisi kebijakan politik hukum. Nah, sehingga kalau kita memang diminta untuk menahan diri, saya rasa tarik dulu semua rencana-rencana ini. Mari kita duduk bersama secara komprehensif dan secara akademis, karena naskah akademis juga kan harus melibatkan para pelaku, sehingga keterbukaan, transparansi bisa dilihat dalam proses-proses legislasi. Dan pada akhirnya ketika omnibus atau undang-undang baru itu diketok, kita tidak akan terlalu banyak konflik dengan itu. Nah, kalau ini kan kelanjutannya katanya mau menempuh jalur hukum, judicial review ya ke Mahkamah Konstitusi. Ini kira-kira tepat nggak? Apa masa yang biasa demo itu nanti bisa bersabar dan akan bisa menerima hasilnya nanti, apapun begitu? Ya. Jadi gini Pak, dalam Undang-Undang 1945, saya harus kembalikan tindakan perbuatan hukum negara dan warga negara itu harus konstitusional. Ya kan? Nah, uji materi itu atau constitutional review itu, kita akan melawankan satu pasal yang ada di undang-undang ke undang-undang dasar sebagai batu ujinya. Akan tetapi pemerintah selalu mendorong itu, bahwa ya silakan kalau kalian tidak setuju, ada pintu MK lah gitu ya sebagai normatif. Problem kita bukan uji materi sebetulnya. Karena problem kita itu di sisi proses ada yang salah. Karena kemungkinan saja si omnibus ini adalah terindikasi cacat formil dan juga cacat material. Kenapa cacat formil? Dilakukan secara terburu-buru, lalu kemudian partisipatif dan aspiratif itu kurang terpenuhi. Padahal itu di proses legislasi wajib dilakukan. Nah, instrumen yang paling konstitusional dari pemerintah adalah tidak hanya bicara dengan
bicara tentang memberikan hak terhadap warga negara untuk melakukan uji materi, tapi konstitusi kita juga mengatur bahwa presiden berhak menggunakan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal kegentingan yang memaksa. Presiden boleh mengeluarkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Ketika apa? Ketika dirasa pada undang-undang yang sekarang sudah disahkan itu tidak memadai bagi publik. Karena apa? Karena muncul konflik di situ. Kalau sudah konflik, Pak, artinya ada kegentingan. Ketika warga negara sudah berhadap-hadapan dengan negara di jalanan, artinya itu potensi konfliknya gede. Lalu kemudian di tengah pandemi, orang sudah tidak bisa lagi dilarang untuk berpendapat, dan itu pun dilindungi oleh konstitusi. Dan pada saat itu seharusnya Pak Jokowi selaku presiden bisa menggunakan hak subjektifnya untuk menilai probability chaos secara besar-besaran dan jatuhnya korban yang tidak diinginkan dengan cara mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, paling tidak untuk membatalkan omnibus. Apakah membatalkan itu tidak untuk dibuat kembali? Bisa kita buat kembali, tapi dengan cara-cara posisi yang partisipatif, aspiratif, sehingga nanti pada saat di ujung nanti kita sahkan undang-undang omnibus itu telah memenuhi unsur-unsur pendapat dari warga negara melalui mekanisme-mekanisme yang diatur dari proses legislasi. Itikat itu ada nggak? Sebetulnya hanya pemerintah yang punya itikat itu. Apakah menyandarkan posisi konflik ini terhadap kepentingan keselamatan rakyat, ya kan? Atau pemerintah tetap maju terus karena memang dia punya kepentingan dengan para pengusaha. Ya kalau kita jawab apakah lapangan pekerjaan itu kita butuhkan, ya kita butuhkan. Siapa sih orang yang nggak punya kerja? Cuman posisi kelayakan, posisi memanusiakan itu juga harus tercermin dalam proses-proses pembuatan. Dan saya harus kembali katakan, kita tidak mengenal yang namanya fast tracking legislasi. Kita tidak mengenal itu dalam undang-undang pembuatan karena asas-asas pembuatan itu rigid, Pak, ya. Rigid banget, dan itu memang butuh waktu yang lama. Dari mulai naskah akademik, harus tadi banding, harus ada mendengar suara uji publik gitu ya. Ya masa iya dalam kondisi 6-7 bulan itu sudah dilakukan ya. Bagi kita kan jadi big question juga. Beda terakhir ini, sekarang ini kalau di kelompok teman-teman pekerja atau buruh itu kan sekarang kalau saya lihat di media itu ada ini. Tapi sekarang aksi itu justru sedang mulai hangat oleh organ-organ di luar pekerja, organisasi-organisasi yang di luar organisasi pekerja. Ini menurut pendapat Anda seperti apa? Saya rasa kami dari dulu dari kaum perburuhan, kalau di Garut itu kan ada teman-teman dari SBCSI Kasbi, ada teman-teman dari FSPG, ada dari SPSI, ada dari Mikeba, KSBSI, dan elemen mahasiswa seperti berusaha. Kita punya perjuangan yang sama. Kita tidak mau perjuangan kita itu terganggu dengan sesuatu hal yang tidak original, Pak ya. Saya tidak melihat bahwa teman-teman yang kalau nggak salah per hari ini itu ada demonstrasi ya di Jakarta. Saya rasa mereka punya kepentingan politik, kekuasaan lah gitu ya. Dan bagi saya itu hak yang harus kita hargai. Tapi sejauh mana cara-cara mereka menyampaikan itu terhadap sebuah kekuasaan dengan cara-cara yang dengan cara-cara yang konstitusional juga kan gitu ya. Jadi saya tidak bisa berpendapat terhadap sebuah gerakan gitu, karena kami lebih fokus bahwa perjuangan kaum perburuhan dan teman elemen-elemen yang lain pada konteks ini betul-betul membawa isu originalitas bahwa sebuah undang-undang itu harus memenuhi prinsip utilitarian, Pak. Nah, apa itu utilitarian? Jadi Jeremy Bentham itu pernah mengatakan begini, undang-undang yang baik adalah the greatest happiness for the greatest number. Kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya untuk orang yang sebanyak-banyaknya pula. Itu prinsip kemanfaatan bagi sebuah pembentuk undang-undang. Jadi prinsip legislasi, moral legislasi itu harus menempatkan terkait dengan prinsip-prinsip utilitarianisme. Sebagai closing, akhir dari perbincangan kita, terakhir, apabila nanti uji materi
di Mahkamah Konstitusi atau judicial review itu nanti pada akhirnya ditolak, nanti sikap para pekerja akan seperti apa? Saya tidak berharap ada uji materi. Saya berharap Presiden mengeluarkan Perpu. Mudah-mudahan Presiden melihat atau pemerintah pusat melihat hal ini adalah hal yang baik, bahwa proses demokrasi sedang terbuka. Karena salah satu tujuan reformasi itu adalah bagaimana keterlibatan rakyat secara banyak di dalam membuat sebuah kebijakan gitu ya. Jadi original perjuangan kami lebih di arah konflik komunikasi yang menyebabkan unjuk rasa yang besar-besar dan berpotensi jatuhnya korban adalah harus dimaknai oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, dengan mengeluarkan Perpu untuk paling tidak setelah nanti disahkan, dilembarkan dalam lembaga negara, itu dibuat Perpu sehingga kita bisa menahan diri dulu, kita bisa ke depan duduk bersama dan melihat hal-hal terbaik bagi bangsa ini, bagi negara, bagi pengusaha, dan justru bagi kerja dan seluruh elemen yang terdampak di Omnibus Law Cipta Kerja itu. Baik. Demikian perbincangan kita hari ini dengan Pak Indra Kurniawan, aktivis perburuhan. Beliau adalah Ketua Federasi Serikat Pekerja Kabupaten Garut. Saya Slamet Timur. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.